Baik, perkenalkan, kami dari praktikum keamanan cyber kelas B yang beranggotakan kelompok, yaitu teman saya, Selvini Rorong dengan NIM 220211060099, dan saya sendiri, Regita Media dengan NIM 220211060270. Di sini kami akan membuat tugas praktikum 5 keamanan cyber. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu encrypting and decrypting data using OpenSSL. Jadi di sini di part yang pertama, encrypting message with OpenSSL. Step yang pertama yaitu kita disuruh masuk ke CyberOps-nya, lalu buka terminal window, lalu di sini kita akan mengetik lanjut di bagian D, kita akan memasukkan ini. Di sini sesuai ini letter text untuk grandma. Lalu di bagian E, kita masukkan yang ini sekarang. Sebentar. Ini. Di sini kita disuruh untuk membuat password terserah. Saya masukkan passwordnya PKB, Praktikum Keamanan Cyber. Lalu kalau sudah finish, kita masukkan kode ini. Jadi di sini ada pertanyaan, did the context of the message A and C file display correctly? Lalu what does it look like? Explain. Di sini saya akan menjelaskannya. Yaitu yang pertama itu tidak. File tersebut tampaknya rusak karena hanya menampilkan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut ditampilkan karena OpenSSL telah menghasilkan sebuah file binary. Lalu di sini kita masukkan lagi ini untuk yang sama, copy. Kita masukkan lagi passwordnya PKB. Lalu di bagian H kita disuruh masukkan ini. Di sini ada perbedaan ya. Jadi di sini itu tidak memakai option min A, dan sedangkan di sini akan dipakai option min A, dan kita akan lihat outputnya seperti apa di bagian H ini. Nah, dia tidak seperti yang di atas menampilkan kode simbol-simbol yang tidak jelas, tapi dia menampilkan seperti ini. Nah, di sini tuh ada pertanyaan, kenapa yang kedua ini dia bisa benar untuk outputnya.
itu ya, karena meskipun message INC terenkripsi, sekarang tampilan file tersebut sudah benar. Karena file tersebut telah diubah dari format biner ke teks dan dikodekan dengan base 64. Lalu ada pertanyaan lagi, can you think of a benefit of having message INC base 64 encode? Pesan yang telah terenkripsi sekarang dapat disalin dan ditempel dalam pesan email sebagai contoh. Lanjut ke part yang kedua. Kita masukkan kode ini di part yang kedua. Nah, di sini punya saya ada sedikit error yang sampai sekarang saya tidak tahu kenapa dia bisa error seperti ini. Seharusnya dia akan menampilkan password. Lalu kita lanjut saja. Apakah ini akan berhasil? Ya, ternyata yang decrypted text ini saya tidak mempunyainya, jadi dia tidak berhasil atau error. Tapi di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Di pertanyaan ini, was the letter decrypted correctly? Di sini saya karena tidak jadi atau error, di sini saya tulis tidak, karena surat ini tidak berhasil dekripsi dengan benar. Lalu the command used to decrypt apps also contains min option, can you explain? Karena message INC dikodekan dengan base 64 setelah proses enkripsi, message ENS harus dikodekan dari base 64 sebelum OpenSSL dapat mendeskripsikannya. Sekian dari saya, akan lanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan lanjut ke lab encrypting dan decrypting data user and hacker rule. Di sini ada dua part, create and encrypt files dan recover encrypt file password. Di sini kita langsung selesai di ops, lalu kita ke terminal dan kita gunakan perintah cd. Kemudian di sini kita buat zip files. Di sini sudah saya buat. Dan kita masuk ke zip file. Di sini sudah masuk. Kemudian di sini kita buat juga zip file. Di sini sudah saya buat. Kita bisa lihat dengan perintah. Di sini sudah ada. Kemudian kita create encrypt file yang bernama file 1. Untuk password kita bisa isi di sini. Sudah. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk membuat file C2 sampai 5. Di sini passwordnya ada di sini. Kita bisa isi.
Nah, jika sudah, kita bisa verify semua file zip dengan menggunakan perintah ini. Kemudian kita attempt untuk membuka incorrect password. Dan di sini untuk file pertama di sini kan passwordnya B, kita ganti jadi A. Di sini incorrect. Kemudian kita lanjut ke part yang selanjutnya, recover and protect the file password. Di sini kita masukkan perintah ini untuk melihat the associated command option. Di sini sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua. Di sini kita akan cover the password. Kita bisa mengcover password dari file satu zip dengan perintah berikut. Di sini kita bisa melihat apa password dari file satu. Untuk passwordnya itu D. Kemudian di sini ada pertanyaan how long does it take to discover the password. Dari yang kita praktekkan tadi, kita hanya memerlukan beberapa detik untuk melihat password dari file satu. Kemudian di sini kita lakukan hal yang sama untuk melihat password dari file kedua. Di sini untuk passwordnya yaitu R2. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk file 3 dan 3 sampai 5. Di sini password untuk file 3 0D1. Untuk file yang keempat, passwordnya G0D A kecil. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, how long does it take to discover the password? Jawabannya sama, hanya memerlukan beberapa detik saja. Kemudian di sini ada pertanyaan, how long do you think it will take a crack sheet to discover a 6-character password? Di sini untuk menjawab pertanyaan di atas, kita membuat file ke-6, versi 6, dengan menggunakan 6 karakter password dengan perintah berikut. Lalu kita masukkan password dengan 6 karakter. Kemudian untuk jawabannya itu kita hanya memerlukan mungkin 3 detik untuk membuat password. Kemudian kita ulangi prosedur to recover the password of the file 6 dengan menggunakan fcrack. Nah, di sini ada pertanyaan, how long does it take a crack to discover the password? Di sini hanya memerlukan 5 detik untuk discover the password. Kemudian ada pertanyaan, how long would you recommend the password need to be for it to be secure? Menurut saya, biar lebih aman kita menggunakan kata sandi 8 sampai 10 karakter.